pagi pemirsa, kembali bersama kami MPH TV. Saya Christian Herling bersama rekan saya Sophie Pauline. Pada pagi hari ini kami akan membawakan berita mengenai Artificial Intelligence atau yang dikenal dunia dengan AI. Seperti yang kita ketahui, teknologi saat ini telah berkembang dengan pesat. Teknologi dalam dunia modern dikenal dengan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat membantu mempermudah pekerjaan setiap orang, dan AI sering digunakan dalam kalangan pelajar maupun dalam pengusaha. Tahun 2022, pada masa pandemi, AI menjadi terkenal, terkhususnya dalam kalangan pelajar. Akibat pandemi yang menyebabkan lockdown pada beberapa tempat, menyebabkan pelajar menggunakan AI dalam pengerjaan tugas mereka. Nah, salah satu rekan kami telah berada di lokasi untuk berbicara dengan narasumber-narasumber terkait dengan pengalaman serta dampak yang ditimbulkan AI. Selamat siang, reporter Richard. Baik, selamat siang para penyiar berita di studio dan juga para pemirsa. Sekarang kami sedang berada di lokasi yaitu sekolah di Harapan Kupang bersama guru seni di sekolah ini yaitu Ibu Ali. Baik, Ibu Ali, sekarang kami akan menanyakan pertanyaan untuk Ibu Ali, yaitu bagaimana pengalaman Ibu Ali dalam menggunakan AI dan apa yang Ibu Ali rasakan saat menggunakan? Terima kasih ya pertanyaannya. Pengalaman saya dalam menggunakan AI, saya pertama kali menggunakannya itu ketika sekolah lalu, begitu ya. Sebenarnya integrasi itu sudah banyak sekali, tapi untuk pemanfaatannya secara intensional itu tahun lalu, dan saya merasakan berbagai keunikan menggunakannya. Ya mungkin ada plus minusnya ya. Hal yang saya rasakan dari segi plusnya dulu, saya merasa bahwa saya sangat terbantu dalam mencari referensi, menemukan sumber, gitu ya, juga mencari beberapa gambar, karena kan saya juga mengajar, gitu ya. Tapi minusnya sendiri, pengalaman saya pribadi, ada begitu banyak informasi yang itu tidak disampaikan juga dengan tepat, gitu. Jadi dan itu sering digunakan oleh bukan hanya guru, ya, siswa juga kadang-kadang merasa kebingungan bahwa AI itu bisa dilihat secara keseluruhan dengan benar. Baik, terima kasih Bu Ade, dan sekian dari kami hari ini. Ya, saya. Pemirsa, penggunaan AI telah menyebar luas di kalangan pelajar. Mereka menggunakan hal tersebut untuk mencari informasi, membuat gambar, dan berkomunikasi dengan manusia. Kepopuleran AI menjadi meningkat ketika salah satu bentuk AI yang dapat digunakan masyarakat dengan mudah masuk ke dunia masyarakat. Kini AI tersebut dikenal sebagai ChatGPT. Sekalipun memudahkan masyarakat, namun AI memiliki sisi negatif yang dapat dirasakan. Banyak masyarakat menjadi malas untuk mengerjakan tugasnya dengan pemikirannya. Oleh karena itu, AI perlu digunakan dengan bijak. Baik, terima kasih reporter Richard. Berikutnya, bagaimana dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh akibat kecanduan dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Penggunaan AI menyebabkan masyarakat, terkhususnya pelajar, menjadi kecanduan. Sekarang saya telah bersama dengan Pak Wemi, selaku guru informatika, akan mengupas tentang bagaimana AI dapat menyebabkan kecanduan. Sekarang kami sudah berada di lokasi bersama narasumber kami, yaitu Pak Wemi, dan kami akan menanyakan pertanyaan, yaitu bagaimana cara kerja AI sehingga dapat menyebabkan manusia tergantung pada AI secara teknis. Jadi kalau mengubah AI itu kita dengan cara menggunakan apa yang bisa dilakukan sebelum sebenarnya dari sesuai yang harus kita cari mungkin bangunan kondisi informasi kemudian dan sebagainya.
sesuai seperti kita kan ikan sepanjang kalau sepanjang itu kan benar-benar juga. Jadi poinnya adalah kenapa kita sebagai itu karena berapa yang diberikan kepada kita itu lebih sesuai dengan seperti ini. Ya, sekian dari informasi dari ini dan Lalu, bagaimana dengan dampak malas yang ditimbulkan dengan adanya AI dan apa solusinya? Baik, sekarang saya telah bersama dengan seorang pelajar yang memiliki bakat dalam bidang program. Sekarang saya akan menanyakan solusi terkait hal tersebut. Apa solusi dari dampak yang ditimbulkan AI, yaitu kecanduan AI? Kalau menurut saya sendiri, solusi yang baik untuk anak-anak yang sering menggunakan AI khususnya di sekolah untuk mengerjakan tugas mereka itu tidak salah, tapi dengan kata lain kalian juga harus bisa memanfaatkan AI itu hanya sekedar menolong kalian, jangan kalian hanya asal copy paste, tetapi menjadikan itu inspirasi. Jadi kayak kalian mencari kutipan atau data-data yang mungkin tidak ada di Google, karena AI itu hanya untuk membantu, bukan membantu tapi membuat kita dalam tanda kutip kelihatan bodoh. Karena kalau sampai kita bergantung kepada AI, maka bisa saja kita nanti tanpa AI bakal kelihatan tidak tahu apa-apa. Jadi kalau dapat yang tadi saya bilang, saat kita menggunakan AI untuk mencari data informasi, jangan lupa untuk mengutipnya kembali dan dibaca dulu untuk mengutip kembali sebelum kita ubah ke kata-kata kita sendiri. Mungkin seperti itu. Demikian informasi yang saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih reporter Richard. Pemirsa, teknologi yang berkembang dalam dunia modern dapat berdampak positif maupun negatif bergantung dengan cara pemakaiannya. Oke, sebagai generasi bangsa, kita perlu untuk menggunakan AI dengan bijak serta memperluas kekayaan pengetahuan kita. Saya Papi Polin bersama rekan saya Christian Herling pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Oke, kita akan dengarkan refleksi Anda. Baik, refleksi kami yaitu teks berita merupakan teks yang ditulis berdasarkan kenyataan. Teks berita menandakan pernyataan Tuhan dalam hidup kita melewati kejadian-kejadian nyata yang menimpa, seperti menguatkan iman kepada Tuhan. Tuhan menjadikan bencana alam sebagai contoh, sebagai cobaan untuk menguji iman manusia. Dan pencobaan tersebut disiarkan atau diberitakan melewati teks berita. Selanjutnya, melewati penyampaian berita, Tuhan dapat dipermuliakan. Jika kita sungguh-sungguh memberitakan kebenaran yang benar, bukan dibuat-buat sendiri atau berdasarkan opini pribadi, maka dalam penyampaian tersebut akan bersifat mengedukasi serta memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pemberitaan teks berita ini diambil berdasarkan data yang terjadi saat ini lewat sumber-sumber terpercaya dan dianalisis serta dihubungkan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Sekali lagi, kami RPH terima kasih. RPH